balik lagi nih sama aku Rafida di PSBB Pigijo sharing bareng-bareng. Nggak kerasa ya kita udah memasuki episode ke-57 nih, udah banyak banget nih info-info yang kita kulik di PSBB nih. Buat teman-teman yang belum tahu, PSBB itu Pigijo sharing bareng-bareng. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing info ataupun berita-berita seputar pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, di episode ke-57 ini kita bakal PSBB bersama narasumber kita yang ada di Desa Mega Mendung. Jadi kita bakal ajak nih teman kita ataupun partner kita yang ada di Desa Mendung, Kak Yusuf, buat join ngesabaran kita untuk sharing-sharing nih apa aja sih yang ada di Mega Mendung, terus wisata-wisata apa sih yang menarik banget di sana untuk kita datengin. Oke, kita langsung aja ya. Invite teman kita yang dari Mega Mendung supaya kita bisa PSBB bareng-bareng nih, kita bisa share. Oke, kita invite aja ya langsung Kak Yusuf. Siap, selamat Halo Kak. siang. Siap. Halo, Sobat Pigijo. Oh, kawan ya, kawan Jo ya. Oh iya benar, kalau di sini manggilnya Kak Kanjo. Kalau di Mega Mendung kita manggilnya apa nih Kak? Kalau Mega Mendung itu karena Jawa Barat, jadi AA aja, AA. Oh, Tapi AA. nggak apa-apa, global aja, Oh, Indonesia aja. Ya, kawan Jo aja ya. Pokoknya semua ya kawan Jo aja. teman-temannya Pigijo gitu ya Kak. Siap. Oke, gimana nih Kak Yusuf kabarnya? Semoga baik-baik aja. Alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah. saya alhamdulillah sehat, dengan teman-teman di Desa Mega Mendung ini sehat. Oke, amin. Kita juga di Pigijo semuanya alhamdulillah sehat nih. Oke, bisa kita langsung mulai aja ya Kak PSBB kita kali ini. Boleh, siap. Karena banyak banget nih, kayaknya nggak sabar. Udah banyak banget nih yang Siap. Oke, bisa kita mulai ya, dimulai perkenalan dari aku. Aku Rafida Zahra Sibuan dari tim Ya. Pigijo. Oke, untuk yang bersama aku live PSBB yang ganteng ini siapa sih? Saya kebetulan Muhammad Yusuf Solihatul Munawar, Direktur dari Badan Usaha Milik Desa Mega Mendung. Sip. Oke. Berarti ternyata yang join sama kita ini direkturnya Badan Usaha Mega Milik Mendung. Desa. Ya. Mega Mendung Jaya. Oke. Kesibukannya apa aja nih Kak yang dilakuin pas pandemi kayak gini? Ketika pandemi, bagi BUMDes Mega Mendung ada sisi berkahnya juga, karena kita berdiri itu kan di tahun pandemi. Kita membuat satu terobos. Padahal kan di desa kita itu memang desa wisata. Karena bicara Mega Mendung, orang pasti sudah ingin berwisata ke situ tanpa perlu promosi lagi gitu. Tetapi kan di tahun pandemi kita cukup sulit. Akhirnya kita membuat satu terobosan, si BUMDes Mega Mendung ini dengan pemerintah desa, kita bikin layanan klinik Pratama gitu. Klinik Pratama BUMDes Mega Mendung Jaya gitu. Selain untuk masyarakat di saat pandemi, yang keduanya bagi para pelaku wisata pun bisa. Ketika pelaku wisata seperti tempat camping ground ataupun villa, mereka perlu rapid test, bisa diarahkan ke kita gitu. Klinik apa tadi Kak? Klinik BUMDes Mega Mendung Jaya. Oh, klinik BUMDes Mega. Untuk layanannya cuma rapid test doang ya Kak? Ada layanan umum juga gitu, layanan berobat umum, rapid test, terus seperti lab-lab juga di kita ada gitu. Oh, itu sejak PPKM atau dari awal ini Kak? Dari awal pandemi, kita berdiri di 2020 kebetulan. Makanya kliniknya itu kan berdiri pun sama di 2020 di bulan Juni. Kita si klinik kesehatannya itu berdiri di bulan Juni. Yang tadi itu saya harus bisa menjawab bahwa ketika pariwisata sedang down pada waktu itu untuk Desa Mega Mendung, makanya saya cari alternatif lain dan harus berbeda. Nah, kita bikin dulu diawali dari layanan kesehatan gitu ceritanya. Oke, berawal dari layanan kesehatan ya Kak? Layanan kesehatan kita. Oke. Itu pun untuk mendukung pariwisata. Benar. Karena emang pariwisata dan layanan kesehatan sekarang sangat berhubungan erat ya Kak? Iya, betul. Bener. Oke. Cerita badan usaha milik Desa Mega Mendung Jaya sebenarnya untuk sedasarnya itu badan usaha BUMDes tuh apa sih Kak sebenarnya gitu?
BUMDes ini seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara, cuma kita tingkatannya tingkat desa. Jadi badan usaha yang dimiliki oleh desa gitu. Nah, si sahamnya pun minimalnya tuh 60% harus dimiliki oleh Desa Megamendung, oleh desa gitu, semua desa gitu. Oke, siap. Terus Kak? ya, jadi prinsipnya badan usaha milik desa ini adalah lembaga resmi desa yang bisa bergerak di apa aja gitu. Ketika ada kegiatan usaha, entah di bidang pariwisata dan yang lain, bisa dengan kita gitu. Oke, terus potensi-potensinya apa aja nih Kak yang ada di desa? Potensi wisata di Desa Megamendung ini kita cukup komplit loh. Dimulai dari wisata alam, kita ada curug, kita ada kita cukup banyak lah curug naga, curug panjang dan yang lainnya gitu. Terus wisata agama di kita ada namanya Kuil Myoganji. Kuil Myoganji itu ternyata di Desa Megamendung di kita itu terbesar se Asia Tenggara gitu. Untuk Terus wisata itu untuk wisata religi, wisata agama. iya. Jadi banyak orang-orang Cina atau orang-orang yang biasa beribadah ke kuil yang ketika kalau kayak di Islam itu kan ada yang namanya haji. Nah, mereka kalau belum ke Megamendung itu ke kuil itu belum seperti ke Mekah gitu ceritanya Oh, tuh. Terus di kita ada juga wisata sejarah. Wisata sejarah salah satunya ternyata di kita itu ada vilanya Bung Hatta. Dulu itu sang proklamator. Dulu itu Bung Hatta menikah di Desa Megamendung ternyata. Dan vilanya sampai sekarang tetap tetap alami seperti yang lama. Sampai ada pas pampresnya lah seperti itu. Masih tetap ada. oke. Berarti Sama masih kita tuh di kita cukup lengkap Mbak. Ada lagi seperti misalkan kayak camping ground. Camping ground di kita kurang lebih bisa sampai 40 camping ground. Salah satunya seperti Indian Hill. Banyak banget deh kalau untuk di Desa Megamendung itu gitu. Nah, termasuk ada juga wisata budaya. Namanya ada Kampung Budaya Paseban itu. Kampung Budaya Paseban ini di Paseban sekarang dikelola oleh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah gitu. oke. Kalau untuk akomodasinya ada juga berarti Kak? Akomodasi ada juga Mbak. Kita kebetulan karena memang di desa, kalau saya sih dengan BUMDes ini akomodasi di kita itu kita mempergunakan kayak di sini dipanggilnya odong-odong gitu, kayak mobil daerah yang biasa ngangkut dari pinggir jalan ke dalam gitu. Nah, itu kita pergunakan apalagi di masa pandemi ini kan kasihan mereka gitu. Yang memang angkutan lokal lah seperti itu. Nah, jadi kita bantu kolaborasikan gitu. Kita sih tugasnya hanya menyambungkan gitu. Ketika perlu akomodasi, kita pergunakan si angkutan umum itu gitu. eh Berarti kalau untuk kalau teman-teman nih dari luar kalau udah kelar PPKM ya Kak, mau berkunjung ke sana untuk penginapannya juga itu ada ya Kak? Penginapan ada kebetulan BUMDes tahun ini sedang kita itu dapat hibah Mbak untuk untuk homestay di daerah salah satu destinasi wisata kita di daerah Curug Panjang, cuma kita belum jadi, tapi sejauh ini banyak sih untuk penginapan mah. Nanti tinggal kalau mau ke sini tinggal ke IG BUMDes bisa ngubunginnya nanti. Langsung aja ya Kak kontak ke BUMDes ya, siap. Berarti kalau bisa dibilang ini desa wisata bukan Kak? Karena kan desa wisata itu satu kesatuan dari budaya, atraksi, terus wisata itu bisa dibilang desa wisata ya berarti ya Kak untuk BUMDes. Kalau di Desa Megamendung itu memang basicnya itu pariwisata, karena orang pasti orang terutama Jabodetabek lah, Jabodetabek itu mereka pasti berlibur daripada ke Bandung lebih baik ke puncak gitu. Dan kita itu jadi salah satu tujuan gitu untuk berwisata gitu. Makanya kami di BUMDes Megamendung itu ingin ingin apa ya? Ingin menyatukan semua lini gitu. Dari mulai yang tadi itu akomodasi, terus budayanya dan yang lainnya. Budaya, atraksi dan lainnya satu Hmm. kesatuan ya. Jadi udah paket lengkap aja nih di Mega Mendung Ya, nih. Oke. Kalau ini berarti di desa wisata Mega Mendung ini udah berbasis digital belum?
Nah, kalau basis digitalnya kebetulan BUMDes ini kemarin baru kolaborasi dengan Shopee Center. Jadi Oke. ceritanya kan Hmm. BUMDes Megamendung itu punya inovasi di layanan kesehatan. Hmm. Nah, si layanan kesehatannya ini diliriklah oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Kita dijadikan salah satu role model lah. BUMDes itu ketika pandemi masih tetap bisa eksis, yaitu tadi kita harus punya bidang usaha tidak yang memang tidak terganggu dengan COVID gitu. Malahan bisa menguntungkan dengan layanan kesehatan itu. Ketika kita diminta oleh Pak Gubernur dapat penghargaan, ternyata kita dikolaborasikan dengan salah satu marketplace Shopee gitu. Dan hanya 4 BUMDes pada waktu itu yang dikolaborasikan dengan menjadi Shopee Center gitu. Salah satunya Shopee Center Megamendung gitu. Mungkin kalau untuk wisata bisa dengan Pigijo nanti ke Ya, depan. aduh. Kak, Shopee Center tuh maksudnya UMKM-nya dijual di Shopee gitu ya, Kak? Ya, UMKM-nya dijual di Shopee, pelatihannya ada di kita gitu. Kalau warga kita, warga khususnya warga Megamendung yang belum melek teknologi, mereka ingin buat akun kita bantu ataupun mereka mau titip jual di kita bisa kita support gitu. Bener-bener oke banget itu, bagus banget karena kan sekarang nih apalagi pas pandemi ini sekarang serba online, belajar online, Betul, beli betul. online, semuanya online. Emang Iya, di pandemi ini cara kita sekreatif mungkin sih Kak supaya tetap betul. tahan di pandemi ini. Eksis ya tetap bertahan. Bukan tempat kita buat hopeless kayak nggak tahu mau ngapain, tapi gimana kita cara Iya, kreatif mungkin gitu Kak. betul, betul, betul. Keren banget deh, keren banget. Berarti udah keuntungannya udah banyak banget ya Kak, kalau ikut dari Shopee Center ini. Udah banyak banget. Kalau dari Shopee Center, para pelaku UKM-nya cukup antusias. Sekarang mereka sudah mulai melek, Mbak. Karena maaf ya, namanya di desa itu terkadang kan mereka masih menganggap udah terbiasa dengan offline, gitu, dengan jualan di pinggir jalan. Tapi ketika seperti ini kan mereka perlu solusi. Nah, salah satunya BUMDes Megamendung ini memberikan solusi lewat pelatihan di Shopee Center yang punya BUMDes Megamendung gitu. Keren banget. Emang jadi melek teknologi semuanya ya Kak. Karena banyak banget sih manfaatnya kalau kita tuh tahu Emang teknologi. semuanya serba ada hikmahnya. Hikmah Iya, ketika pandemi itu, jadi si masyarakat ingin tahu tentang teknologi karena semuanya serba terbatas kan. iya sih Kak. Lebih ke cara gimana sih cara kita menyikapi keadaan yang seperti ini gitu. Jangan malah jadi apa ya, jadi pesimis gitu. Wah, Iya, kita uring-uringan gitu gara-gara pandemi kita nggak bisa mendapatkan sesuatu. Kalau menurut kami di BUMDes Megamendung justru ini bisa menjadi salah satu berkah juga gitu, peluang juga gitu. Dan ternyata dengan adanya si COVID ini malah menguatkan Desa Megamendung gitu, dengan bisa membuat satu terobosan di layanan kesehatan gitu. siap, keren, keren. Oke Kak, cerita dengan desa Megamendung yang sekarang yang terus Megamendung. di baliknya pasti ada perjuangan ya Kak. Ya, Boleh nggak cerita sedikit tentang perjuangan untuk membangun desa ini Kak? kalau perjuangan membangun desa memang betul-betul kita diawali memang sangat-sangat sulit, Mbak. Iya. Nah, ketika BUMDes berdiri ini, BUMDes Megamendung berdiri setelah melewati Musdes, saya kan dihadapkan dua PR. Untuk Desa Megamendung ini kita punya destinasi pariwisata sama perkebunan kopi, Mbak. Ya. Selama ini destinasi pariwisata kan nggak mungkin di tahun awal di 2020 itu, karena orang masa pandemi kok semua serba sulit dan serba ditutup gitu. Nggak mungkin kita bisa bergerak mengawali dari situ. Terus yang keduanya perkebunan kopi. Nah, ternyata perkebunan kopi di Desa Megamendung itu kurang lebih bisa 250 hektar, Mbak, dari seluruh kelompok tani. Nah, pada waktu itu saya dapat PR itu juga. Cuma kembali lagi, Mbak, kalau saya mengangkat dari kopi di masa pandemi, apalagi kan Kabupaten Bogor ini sudah punya branding lah. Kopi yang diangkat oleh Kabupaten Bogor kan kopi Sukamakmur gitu. Mungkin kita tidak akan bisa eksis juga, akan terlihat biasa saja gitu, Mbak. Makanya pada waktu itu BUMDes membuat satu terobosan, udah saya putuskan untuk mengawal
awal ini di layanan kesehatan. Karena apa? Selain bermanfaat bagi masyarakat, mungkin hitungan sederhananya begini, Mbak. Karena kita baru, BUMDes belum bisa memberikan kontribusi ke desa PAD ataupun ke masyarakat, kita nggak bisa bagi-bagi uang. Tapi setidaknya kita bisa bagi-bagi layanan kesehatan. Gitu. Jadi di kita itu ada yang namanya klinik BUMDes itu, kalau berobat hanya 50.000 Mbak. Sedangkan pasaran, kita ada dokter sama perawatnya juga, sedangkan pasaran sekitaran puncak itu kalau berobat 100 ribuan ke atas. Gitu. Makanya itu bagi masyarakat menjadi solusi juga. Termasuk inovasi bagi BUMDes. Ternyata di Jawa Barat kita yang pertama, Mbak. Di Indonesia memang kita yang kedua untuk klinik di bidang layanan kesehatan ini. Tetapi kalau di kabupaten lain itu mereka BUMDes bersama, Mbak. Satu kabupaten urunan bikin layanan kesehatan. Kalau kita emang pure desa kita sendiri gitu. Nah, itu memang tantangannya cukup banyak, Mbak. Karena yang tadi itu, ketidakpuasan ketika saya terpilih, kok malah melenceng sih ke layanan kesehatan, bukan ke pariwisata ataupun ke kopi. Tapi pada waktu itu, saya diamkan. Ternyata lama-lama yang berbicara atau yang ngomongin BUMDes seperti itu tuh malah yang paling sering berobat, Mbak. Karena posisinya apa? Biaya berobatnya murah, gitu. Benar sih. Kalau kita mau jadi sesuatu yang beda itu pasti ada aja yang ngejatuhin kita ya gitu ya, yang mau tapi ternyata baru tahu nih manfaatnya mereka gitu ya, nggak apa-apa. Emang kalau mau jadi sukses banyak banget yang nginin kita. Dan ternyata kan begini, Mbak, ketika kita membuat si layanan kesehatan itu yang dilirik oleh Pak Ridwan Kamil, pertamanya itu kita dikolaborasikan dengan Shopee Center, akhirnya kan menjadi lokomotif yang membawa gerbong lain, salah satunya pariwisata, nama desa terangkat, terus seperti misalkan produk kopinya itu bisa terangkat juga gitu. Kalau mereka datang ke kita juga pasti ngelirik potensi-potensi kita yang lain ya. Iya, betul. Mana sih cara kita cari peluang gitu. Kalau mungkin dulu kan waktu di awal-awal karena semuanya nggak tahu ada keadaan yang kayak gini, jadi kaget semua, nggak tahu harus gimana. Kalau sekarang kan kita udah tahu gimana polanya sebenarnya ya kan Kak. Sebenarnya betul. Ya udah setelah dari pola itu kita baru bisa cari peluang, baru bisa cari kreativitas kayak gitu. Oke, aku sambil bacain komen juga ya Kak, banyak juga nih yang join. Oke, kata ini kayaknya pertanyaannya mengenai pariwisata sih, nggak apa-apa ya Kak? Siap, boleh. Katanya kalau di rafting di Megamendung ya Kak? Iya, ada di salah satunya lokasi Curug Naga itu. Oke, kalau cerita pariwisata nggak apa-apa ya, ini ceritanya nggak urut, nggak apa-apa ya Kak, dari pariwisata terus ke kesehatan. Nggak apa-apa. Oke, kalau untuk yang pada PPKM kayak gini di sana pada buka nggak Kak? Kalau untuk wisatanya kita tutup Mbak, seperti curug-curug semua ditutup, apalagi yang PPKM darurat kalau nggak salah sampai tanggal 9 tetap berlanjut tuh yang lokasi-lokasi wisata. Cuma ada beberapa seperti misalkan kayak camping ground pribadi, mereka tetap terbuka, tetap buka tapi menggunakan protokol kesehatan gitu. Entah kapasitasnya hanya 50% gitu. Cuma kan kasihan di bawahnya udah disekat, Mbak. Di gadoknya itu nggak bisa naik gitu. Harus jalan alternatif lah kalau mau nekat, Mbak. Iya ya, di bawah disekat ya berarti ya. Disekat. Oke, balik lagi ke membangun desa yang di awal tuh, masyarakat tuh tanggapannya gimana Kak pas bangun di desa di awal? Ada penolakan kah atau yang gimana gitu tanggapannya? Seperti yang tadi saya bilang, masyarakat sini awalnya mereka pesimis dengan adanya BUMDes di layanan kesehatan. Karena seolah-olah itu tidak mewakili kepentingan masyarakat banyak gitu. Karena yang tadi saya bilang bahwa basic desa Megamendung itu pariwisata. Tetapi saya buktikan setelah 1 tahun berdiri, dengan kita bisa berkolaborasi dengan Shopee Center, salah satunya itu bisa menjawab keraguan warga kita gitu. Oh ternyata BUMDes bergerak itu di jalur yang benar gitu, bukan jalur yang salah gitu. Mungkin kalau kita mengawali di pariwisata atau di kopi,
seperti yang tadi saya bilang, kita nggak akan dilirik karena akan sama dengan desa lainnya. Iya, benar sih. Oke deh. Berarti itu untuk yang layanan kesehatan itu kerjasama sama tenaga kesehatan yang di desa itu ya, Kak? Ya, Tenaga. kebetulan di kita itu tenaga kesehatannya itu ada lembaga kepolisian namanya Diklat Reserse, Mbak. Jadi perawat sama dokternya itu dari Diklat Reserse. Saat ini kan masih di jam sore sampai malam. Nah, ke depan kalau bisa sih nanti mah kita bisa kolaborasi lagi dengan para tenaga medis yang lain, entah dari luar yang ingin mengabdi ke kita, bisa diatur misalkan per 4 jam, per berapa jam, mudah-mudahan bisa 24 jam gitu ke depan. Kalau untuk vaksin udah bisa belum, Kak? Kalau vaksin kebetulan karena memang vaksin itu sementara belum belum umum gitu, nggak dijual, jadi belum bisa di kita. Oke. Paling Biasa kita kan lebih ke screeningnya gitu. screening. Swab Kalau di kita bisa gitu, PCR. oh PCR juga bisa. Bisa, kebetulan. Keren. Banyak kok yang PCR. Bahkan di tahun Oh, pertama kita ada salah satu perusahaan negara. Di sini tuh kan banyak kayak tempat pelatihan gitu, Wisma PGN, perusahaan gas negara itu. Nah, mereka perlu swab pada waktu itu, perlu cepat, akhirnya pakai kita. Di tahun itu juga kita dapat CSR dari mereka, Mbak. oh, Alhamdulillahnya tuh gitu. oke. Iya, kalau mengingat peraturan penerbangan ya Kak, sekarang kan Ya, kalau PCR dan swab itu kan untuk lab ataupun klinik itu harus sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Itu ya, juga Kemenkes. Ya. Itu sudah kita laksanakan gitu. Kebetulan udah jalan itu. ya kan mengingat kan sekarang banyak banget yang masukin hasil. Klinik liar lah. Wah, Setelah PPKM ini kan untuk kebijakan yang itu baru dimulai ya Kak, untuk harus hmm, ataupun klinik atau rumah sakitnya harus bekerja sama dengan Kemenkes gitu. Berarti udah masuk ya Kak di list ya, udah udah kita udah aman. aman. Saya baru dapat emailnya kemarin tanggal 16, Oh, email bahwa kita udah masuk. Nah, karena ya. kan itu berlakunya tanggal 12. Nah, Oke, berarti sebelum adanya PPKM ini emang udah didaftarkan ya Kak, berarti. kalau didaftarkan udah, cuma kembali lagi bahwa itu kan ngantri Mbak kemarin itu untuk yang input data Iya, itu, dan Kemenkes kan perlu menguji dulu atau perlu verifikasi dulu. Makanya kita 4 hari kemudian baru dapat, alhamdulillah, dari tanggal berarti 12 sampai ke eh, iya sih. Kalau memang dipersiapkan dari sebelumnya, semuanya pasti lancar-lancar aja ya Kak. betul betul. Selain untuk layanan kesehatan yang ditonjolin apa nih Kak untuk UMKM-nya? UMKM-nya itu kita itu punya Desa Megamendung itu karena memang basicnya kopi, Mbak. Nah, pada waktu itu kan kopi ini dijual ke Tengkulak. Jadi mereka hanya jual seri merah para petani. Si BUMDes Megamendung rubah. Kalau bisa jangan seri merah deh. Kita punya produk jadinya seperti minuman kopi. Nah, kalau yang punya BUMDes sendiri namanya Rasio Kopi, Mbak. Itu terletak di Desa Megamendung kita. Nah, yang uniknya barista-baristanya ini warga lokal semua, Pak. Warga lokal asli Megamendung. Kami kolaborasi dengan berbagai pihak lah, seperti misalkan Puntang Kopi atau apa. Mereka ketika datang ke kita supaya melatih anak-anak lokal, Mbak. Saat kebetulan anak-anak lokal sekarang jadi pada bisa barista gitu, Mbak. Daripada senang. Salah satunya ada anak petani kopi juga. Oh, Makanya yang tadinya pola pikirnya setelah panen itu dijual ke tengkulak, udah deh lebih baik kita proses semua iya, sampai jadi produk jadi gitu. Kalau udah jadi minuman kan mahal, Mbak, sama ya. nama nama kampungnya itu terangkat gitu, nama desanya gitu. Oh, ini tuh petaninya ternyata di Megamendung loh gitu. Terus Nah, itu langsung satu. Terus Kak. alhamdulillah jadi terangkat gitu. Terus Oke. yang keduanya ada juga produk, ya, ada Ya. juga produk UKM. Salah satunya itu namanya Metas Goni, Mbak. Metas Goni ini mereka sudah eksis sebelum BUMDes berdiri. Si Metas Goni ini produknya tas dari Karung Goni. Nah, cuma Oh, uniknya dari mereka sekarang itu ternyata sudah booming, sudah masuk ke pasar
ke salah satu IKEA atau ke situ. Terus yang kerjanya itu masyarakat lokal, Mbak, masyarakat Desa Megamendung gitu, sekitaran Puncak lah gitu yang kerjanya. Kemarin sudah sempat kita liput juga dari El Sinta TV itu, kisi-kisi. Oke, Nah, berarti tas-tas kerajaan, tas-tas yang bisa dibawa jalan-jalan gitu berarti ya Kak, dari ya, gunanya yang ya, kayak. tas gua nih. Hmm, Iya, keren banget sih. Selain dari potensi wisatanya juga masyarakatnya sadar banget ya Kak, melek banget sama yang namanya pokoknya mengeluarkan inovasi-inovasi untuk produk-produk yang terbaru dan masyarakatnya juga mau belajar gitu yang untuk mau yang Mbak, itu mau belajar semuanya ya Kak. Emang melek sangat banget sih mau. sama zaman mereka ngikutin zaman banget ya Kak. Karena kan seperti yang tadi saya bilang, bahwa dari tahun 70-an Desa Megamendung itu sudah banyak dikunjungi oleh orang gitu. Entah itu ke curugnya, entah itu vilanya, entah itu yang tempat ibadahnya yang tadi saya bilang gitu. Jadi suka tidak suka mereka harus bisa mengikuti perkembangan gitu. Kalau hanya pakai pola lama, diam begitu saja, ya akan tertinggal gitu si desa itu sendiri gitu. Akan tertinggal walaupun dari dulunya memang banyak potensinya tapi kalau dari masyarakatnya nggak sadar nggak melek ya udah tertinggal aja gitu. Hmm, Oh, tertinggal gitu. ada yang nanya nih selain kopi kuliner yang bisa dicoba yang lain apa tuh di sana kuliner. Ada di kita itu salah satunya namanya cimol, pernah mendengar gak? Ya pernah Dari dicoba. cimol itu ada di Desa Megamendung yang dikolaborasikan dengan kita lah. Kita ternyata ada warga kita yang memang bisa membuat cimol gitu. Itu salah satunya. Dan kemarin saya sempat uji coba. Ternyata bagi saya pun cimolnya yang di BUMDes Megamendung itu beda dengan yang lain gitu. Sangat Oh, enak. Saya coba waktu itu sempat saya kirimkan ke salah satu inilah vokalisnya band Tip X, ternyata dia seneng gitu dengan cimol itu gitu. Tinggal goreng di luar, bisa pesannya lewat kita ke IG-nya BUMDes gitu. oh, Terus bentuknya ada juga bentuknya kan bulat, cuma yang tadi ada yang bisa dimakan di tempat ataupun ada yang bisa dibawa pulang gitu. ya ya ya. Oke. Terus Sama Kak, kita juga ada ya, ya lanjut. sama kita juga ada kalau yang kuliner itu namanya gondel. Jadi gondel itu, pernah tahu perkedel kan? Tahu pergedel. Nah, seperti perkedel, cuma ini dari talas liar, Mbak. Kalau Oh, di daerah sini tuh namanya balitung lah. Pada waktu itu sempat kita coba, pernah dengar yang namanya Mister Nyam Nyam nggak dari Trisakti itu? tahu tahu Pagi. misternya Nah, pagi. Pagi sempat mencoba itu. Dan Jadi Pagi sangat senang bisa bisa. Pagi pernah berkunjung ke kita gitu. Oke, berarti kalau perkedel dari kentang, kalau itu dari talas ubi. Talas Talas, talas hmm, ya. talas liar. Talas liar. Karena kan Kabupaten Bogor ini kan ikonnya itu talas kan. Makanya kita inovasi di talas gitu, lebih banyak gitu. Di review sama Mister Nyam Nyam ya kemarin dan di approve ya. Iya, Mister Nyamnya. Iya, Senang banget. Wah, sangat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal ya Pak. Ada yang komen nih Pak. Iya dong ya. Membuka wah jadi ayo pengen. kita main ke Megamendung. Ayo bareng-bareng setelah PPKM tapi Hmm. ya. Ya, kalau saat ini kasihan takut diputar balik. Iya ya, Kecuali banyak yang janjian kayak gitu dulu, ya. Mbak. Oh, oh bisa Kecuali janjian ya. janjian dulu. Misalkan kita mau ke Megamendung, nanti si BUMDesnya rapid test dulu di sana di rest area pas keluar tol Gadok itu. Jadi pas masuk sudah bawa surat rapid. Oh, oke. Iya sih kalau kita tetap menerapkan protokol kesehatan nggak apa-apa ya. Kalau sama-sama Nggak sehat apa-apa. dalam bentuk yang mikro, yang kecil untuk Ya, perjalanan, ya nggak apa-apa asal aman semuanya. karena kan pemerintah ini mungkin menurut saya memberlakukan kebijakan ini memang untuk kebaikan bersama. Benar. Oke, siap.
Kalau peran pemerintah untuk pembangunan desa banyak banget ya berarti ya Kak? Sangat banyak Mbak. Salah satunya kebetulan di tahun ini kita dapat yang namanya 1 miliar satu desa dari Ibu Bupati Bogor. Nah, 1 miliar satu desa ini difokuskan untuk pembangunan jalan ke Kampung Budaya Paseban. Di sana itu Paseban itu kita mau buat menjadi satu kampung budaya, semua serba ada di situ gitu. Padahal itu desanya apa? Kampung Paseban itu kampung paling ujung lah di Desa Megamendung itu gitu. Tapi pemandangannya, semua potensi wisatanya, ada curugnya, ada perkebunan kopi, sangat lengkap di sana itu, Mbak. Termasuk ada wisata lebah di sana itu. Kita bisa panen madu sendiri, Mbak, kalau di sana. Soalnya vegetasinya itu masih murni ternyata, Mbak. Mm-mm. Jadi kemarin saya sempat nyoba, kebetulan kan si BUMDes Megamendung itu dengan KTH Sadar Tani Muda kemarin kita jadi juara lomba video di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Nah, kita kemarin dikunjungi sama 3 media, saya ajak ke sana gitu. Iya. Ternyata si madunya ini cuma 2 minggu Mbak, satu kotak itu bisa menghasilkan 4 sampai 6 kilo gitu. Karena vegetasinya masih betul-betul murni gitu. Sip, sip. Berarti emang itu 4 sampai 6 kilo 2 minggu itu udah termasuk banyak ya Pak? Ya Kak? Iya, sangat banyak Mbak. Apalagi Banyak di ya? masa, kalau kata tukang madu sih saat ini musim paceklik katanya Mbak. Karena banyak banyak apa ya, kayak bunga-bunga itu tidak mekar lah pas bulan-bulan seperti ini gitu. Tapi di Paseban itu karena memang masih alami gitu, itu masih perkampungan Paseban itu, mereka tetap tetap bisa menghasilkan madu gitu Mbak. Indikator berarti si tanahnya ataupun si hutannya masih tetap Mas. betul-betul terjaga gitu, itu lestari lah, masih tetap lestari. Oke, magang magang kampus Merdeka mampir ke Mega Mendung nggak ya? Oh, Harus oh, dong ya. ditunggu di Megamendung magang kampus Merdeka. Kayaknya kalau aku walaupun nggak terdaftar aku langsung ke sana aja sih ikut. Di sana banyak banget yang bisa dilakukan ya Kak. Ya, banyak. Banget Salah banyak satu. banyak banget yang bisa dilakukan di sana. Kayaknya Banyak, sebulan Mbak. nggak cukup deh kayaknya di sana ya. Nggak cukup, Mbak. Dari Kalau satu, aja seperti udah yang tadi saya bilang, camping ground itu ada kurang lebih 40-an. Terus hmm, curugnya bisa sampai 8 sampai 10, Mbak. Jadi nggak mungkin sehari kalau mau semua curug di Megamendung bisa ke explore gitu. Minimalnya 3 hari. Gitu. tapi untuk semua curugnya itu levelnya tuh medium semua ya Kak atau ada yang hardnya gitu untuk level-level curugnya di sana. Medium sih, Mbak. Nggak Medium. terlalu Berarti ini. aman banget buat temen-temen aku Aman. yang takut sama air. Aman kok, Mbak. Ya aman Apalagi ya. kan si BUMDesnya sendiri punya usaha di pelampung sama helm, Mbak. Jadi kalau mau ke Curug itu kita sudah bisa sewa pelampung dan helm gitu. Jadi relatif aman lah. Gitu. Bagi yang nggak Tapi bisa berenang pun bisa gitu. berarti kalau untuk pengen curug dijual kan pakai tripnya ya Kak? Ada dijual, Mbak. Dijual. Kalau Tergantung ada yang pakai trip, ada yang misalkan seperti kalau Curug Panjang itu kan hanya stay, hanya berenang doang gitu. Kalau yang trip berarti pakai Curug Naga dan yang lainnya gitu. oke, Curug Naga itu maksudnya gimana Kak? Yang berenang doang terus yang Curug Naga? Nah, di Desa Megamendung ini kan ada yang namanya Curug Naga, Mbak. Kalau mau menuju ke Curug Naga itu kita perlu trekking dulu, Mbak. Jalan mengitari sungai, nanti ketemu Curug 1, Curug Naga, Curug Barong. Di situ tuh kalau nggak salah ada 7 curug, Mbak. Iya. Jadi sekali berangkat ke sana, 7 curug itu kita bisa dapat gitu. Tapi banyak juga ya kalau sehari 7 curug kayaknya terlalu banyak ya. Emang harus Rata-rata sih cuma 3 kalau yang bukan ahli ya. Kalau yang pemula gitu. Kalau yang memang mereka senang trek, bisa kekejar tuh sehari 7. Tapi 7. sih biasanya mereka langsung nginep di salah satu curugnya gitu. Oh, ngecamp gitu ya. Nah,
Ya sih, seru banget sih itu. Terus besok paginya ngelihat air seger Seger banget ya. banget sih. Curug yang bisa body rafting yang mana, Kang? Itu Curug Naga ada. Oh, Hmm. kayaknya yang naga ini emang agak hard gitu ya. Agak hard dari medium ke hard gitu ya levelnya. Bisa jadi Karena kita harus sebenarnya bukan hard sih Mbak, karena memang kita harus trekking aja gitu, hmm, cukup jauh gitu. cukup itu Kalau yang sekitar Curug, kilometer tuh. kalau trekkingnya sih sekitar 1 kilo ke lokasi Curug pertama gitu. Tapi kita Hmm, susur sungai lah Mbak, kita melewati sungai terus sampai ke Curug itunya gitu, ke Curug Naganya gitu. Terus kalau untuk Curug Panjang dari parkiran itu nggak jauh Mbak, paling oh, jalan 500 meter udah sampai Curug Panjang. Kemarin itu kita sempat dikunjungi sama Bang Fauji Baadila tuh. Bahkan rencananya tanggal 10 sampai 11 beliau ingin ke Curug Naga. iya, Semua curug dilewati itu 7 karena memang basicnya udah udah. profesional lah kalau beliau itu gitu. Oke, emang sih kayaknya lebih enak yang trekking dulu. Jadi kita tuh kayak capek-capek dulu, terus habis itu ngeliat yang Ya, seger-seger tuh yang bakal indah ya. beda Hmm. banget sih feel-nya daripada kita 100 meter langsung ngeliat curug tuh beda banget sih feel-nya itu. Iya, betul betul betul. Hmm. Landai apa curam Kak trekkingnya Kak? Trekkingnya hanya dibilang curam sih nggak curam, kita hanya lewatin sungai aja gitu. Oh, iya Ikut kayaknya ikut susur sungai lah. pasti ada tour guide-nya kan Kak? Pasti ada lah ya. Pasti ada lah. Jadi Kita sudah nyiapin semua kok. aman gitu, Aman. aman banget. Dan Oh, mereka sudah terlatih Mbak, tour guide-nya itu. Kemarin kebetulan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada program untuk ini apa namanya, pelatihan. pelatihan SAR gitu Mbak. Jadi mereka sudah terverifikasi gitu. Mau dong adain trip-trip Curug Megamendung di Pigijo. Oke, nanti langsung ya, langsung Ayo dong, nanti lewat booking Pigijo bisa nanti. ya trip Curug Megamendungnya Hmm, langsung nanti kita jalan bareng-bareng ketemu Kak Yusuf. Mantap. siap. Jadinya my trip, my adventure. Ya dong. Masa udah kawan Jo nggak my trip, my adventure. eh Cerita yang Shopee Center tadi kak itu untuk berarti untuk satu akun UMKM Mega Mendung semuanya atau itu beda-beda ya untuk yang punya tokonya itu di Shopee? Itu bebas Mbak. Kalau ada yang misalkan hanya ingin pelatihannya, tapi mereka buat akun sendiri ya nggak masalah gitu. Kita adakan pelatihan di Shopee Center punya BUMDes Megamendung gitu. Ataupun kalau mereka bisa titip jual juga bisa Mbak. Kayak saya punya produk tapi nggak mau capek gitu, hanya Nah, sekedar produksi bisa juga gitu sama kita gitu. berarti buat Seperti yang seperti seperti yang madu itu kan kasihan Mbak kalau petani memikirkan juga untuk penjualan. Makanya kita bagi dua. Petani itu hulunya itu petani biarkan mereka memproses, hilirnya sama BUMDes ya. gitu. Dan kopi juga begitu gitu. Karena kan Ya, nggak mungkin dikerjain sendiri gitu. karena kan mungkin kawan Ju ini kan pasti bakal langsung lihat Shopee nih kan langsung lihat nih Hmm, berarti kan ya akunnya UMKM Mega Mendung atau Mega Mendung apa itu kan berarti kan kita bisa ngelihat produk-produknya hmm. apa aja gitu kan yang dari UMKM ini Kak. Kalau untuk tahap kalau untuk saat ini sih karena memang si Shopee Center ini kan baru Mbak, Hmm. kita itu sedang dijadikan akun supaya jadi bintang 5 gitu tanpa Oh perlu melewati proses, kita iya, teratas terus. Jadi iya. saat ini masih proses kalau yang Shopee Centernya. Paling kalau mau lihat produk-produk bisa di IG-nya BUMDes Megamendung, di situ ada. Oke. Sip. Karena kadang dari customer itu kadang suka ngelihat review-review gitu dan suka aja belanja dari Nah, lihat-lihat doang gitu Kak. Cimolnya betul bisa betul betul. Shopee nggak bisa dong, pasti ada ya cimolnya. Bisa, bisa. Cuma saat ini, seperti yang tadi saya bilang, kalau si akun Asik. Shopee BUMDes itu saat ini memang masih diproses sama Shopee supaya jadi ya iklan gratis lah bahasanya itu Mbak, supaya jadi teratas terus gitu. Paling sementara sih kita saat ini masih gunain akun yang pribadi saya, kalau yang lewat Shopee dijadiin akun BUMDes sama lewat IG-nya BUMDes Megamendung gitu.
Seru nih kalau bisa bantu-bantu dong, bantu-bantu di UMKM. BUMDes. Ayo dong bantuin kami. Siapa tahu bisa, ya minimalnya saya itu pengen seperti ini Mbak, si BUMDes Megamendung ini. Bicara pariwisata, saya ingin kolaborasi dengan apa ya, dengan salah satu penggiat wisata seperti mungkin Pigijo gitu. Jadi kita dipasarkannya itu secara online gitu, Ya, bukan offline lagi gitu. iya. Terus bicara UMKM-nya yang tadi itu, kita bisa kolaborasi misalkan para desainer-desainer. Sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang jago desain, yang jago bikin video. Nah, kita memang ingin kalau misalkan ada orang luar Desa Megamendung yang ingin bekerja sama, ya ayo kita terbuka gitu. Kita sama-sama mau maju gitu ya Kak. Ayo kerjasama Betul, gitu. betul. Apa yang bisa kita kolaborasiin ya ayo semuanya bisa kita kolaborasiin gitu ya. Karena kan sekarang ini juga salah satu pemasaran, strategi pemasaran itu dengan kolaborasi gitu. Betul. Nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri, Mbak. Seperti yang tadi saya bilang. Petani kopi, kalau contoh kecilnya lah, petani kopi, kalau mikirin dari bertani sampai ke jualan produknya, mereka Ya. udah pasti gagal gitu. Pasti nggak akan berhasil, kualitasnya tidak akan terjaga gitu. Tapi kalau kita bagi-bagi tugas nih, petani ya silakan bertani, petani proses silahkan memproses nih, misalkan seperti dari seri merah ke green bean-nya itu. Nah, di akhirnya itu yang jualan udah cukup BUMDes aja gitu. Biarkan BUMDes yang memikirkan gimana caranya supaya ada market Ya, gitu. Ada pembeli gitu. gimana strategi pemasarannya ya Kak. Hmm, Bener sih, karena kan sekarang tuh orang-orang apa-apa tuh ya emang karena online ini kita juga bisa iklan itu mencakup yang banyak banget orangnya bisa sampai lebih luas ya. bakal puluhan ribu dengan satu iklan aja dan harganya yang minimal gitu Kak. Emang Ya, kalau pemasaran kayak sekarang kan namanya digital marketing tuh emang udah mencakup tuh masyarakat luas banget daripada kalau kita offline kan luas cuma banget. keomongan aja gitu Hanya kan. itu aja gitu. Nggak bisa mencakup semuanya gitu jadi nggak ya udah kita Hmm. terkenal ya di situ-situ aja. Kalau yang digital marketing sekarang kan sampai orang di luar pulau juga bisa ngelihat kita gitu. Ya, betul betul. Sampai ke penjuru dunia pun bahasanya seperti yang kalau Jawa Barat kan punya slogan nih, tinggal di desa katanya, rezeki kota, bisnisnya mendunia gitu. Oke, mantap mantap rezeki kota ya. Bener-bener pendapatannya Ya dong, kota gitu ya. harus harus kota dong walaupun tinggal di desa. Yang tadi itu tinggal dikolaborasiin. Iya, siap mantap. Abis ini langsung ya pesen trip-tripnya Mega Mendung di video. Harus. Ya, langsung lah kita berkolaborasi. Oke, cuma misi. Mantap. Oke, apalagi nih yang belum kita obrolin nih Kak tentang Mega Mendung ada lagi nggak ini yang belum kita obrolin nih? Paling yang belum kita obrolin ya, kita dari yang tadi itu yang lebah wisata madu itu Mbak. Lebah di kita itu memang selain vegetasinya bagus, si madunya itu memang berkualitas Mbak. Makanya kemarin kita bisa dapat juara di lomba video Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Terus Itu harganya pun murah lagi Mbak. itu juara pertama. Juara pertama, bisa dicek Wih, di KIFC gitu. nanti aku langsung berarti videonya ada di YouTube ya untuk video. Videonya di YouTube ada, di IG BUMDes pun ada, di IGTV-nya ada. Kita langsung kita cek nanti video. Berarti videonya itu yang berhubungan tentang lebahnya, tentang lebah, tentang madunya. Ya, madunya Mbak. Jadi kembali lagi bicara lebah atau madu itu kan kelestarian alam gitu. Jadi memang kita ingin tetap menjaga alam Kampung Paseban, utamanya Desa Megamendung, tetap lestari gitu. Kalaupun orang berwisata ke sana, ya wisatanya harus wisata alam gitu. Nggak mau kita rubah misalkan seperti kayak jadi pembangunan besar-besaran seperti Jakarta gitu. Mungkin udah hilang wisatanya kalau seperti itu gitu, kearifan lokalnya udah nggak ada gitu. Benar-benar. Walaupun kita mendigitalisasi, tapi kan nggak mengurangi keautentikan ataupun Ya,
terkenalnya desa tersebut ya Kak. Justru kan kalau berkaca dari luar negeri, rata-rata mereka bisa mereka memang melek teknologi, tapi dengan tetap yang kearifan lokal itu yang dicari gitu, lokal wisdomnya itu gitu. Seperti mungkin kalau yang di Indonesia mah Bali lah, dengan lokal mempertahankan budayanya, dengan sendirinya hidup gitu. Siap. Ini apa yang bisa dilakuin mahasiswa magang Merdeka untuk Desa Wisata Mendung? Apa nih Kak? Kontribusinya mahasiswa nih yang bisa dilakuin di Desa Wisata Mega Mendung. Tergantung keahliannya Mbak. Kalau Oh, ahli marketing bisa nah, dibantu jualin Desa Mega Mendung. Kalau ahli desain bisa dibantu dibuatkan desain semenarik mungkin gitu. Ataupun misalkan kalau dia keahliannya penelitian di bidang atau jadi IT-nya bisa juga kolaborasi gitu. Kita kita apa ya? Kita sambungkan lah para pelaku villa di Desa Mega Mendung itu untuk melek digital gitu. pokoknya semuanya bisa dikontribusiin dari Kebetulan ya. kebetulan Kebetulan mahasiswa itu sekarang ada yang mau pengmas Mbak dari Universitas Indonesia. Bahkan satu fakultas tapi 3 bidang. Bidangnya itu Fakultas Ilmu Administrasi UI. Rencananya mungkin di bulan September sudah bisa action mereka. oke, berarti mereka Jadi mereka itu juga ya. mereka itu kan pengabdian masyarakat ke Desa Megamendung diawali dari administrasi BUMDes dan desa supaya lebih baik lagi untuk administrasinya. Terus ada yang bidang fiskalnya juga, masalah perpajakan. Jadi ketika berbicara pajak itu BUMDes harus sehat dong gitu. Saya ingin BUMDes Megamendung ini bukan jadi usaha pribadi tapi jadi usaha yang memang bahwa pertanggungjawabannya jelas gitu, termasuk kontribusi ke negara gitu. Terus sama juga ada satu lagi yang dari Universitas Pakuan, Mbak, Bogor. Rencananya mereka itu kan punya keahlian, Mbak, Fakultas Ekonomi sama Bisnisnya, punya lab lah, namanya itu lab seperti apa ya, Mbak, untuk pelatihan barista gitu lah, Mbak. Nah, nanti si anak-anak muda Megamendung sama anak-anak petani kita latih menjadi barista di sana gitu. Setelah dilatih punya sertifikat itu kan bisa apa ya, ketika mereka kerja Ya, sebenarnya kan konsep tinggal di desa itu kalau bicara barista itu kan udah nggak perlu kelihatan sekolah sampai S1 atau S2, tapi ketika sudah punya keahlian SMA atau SMP pun sudah bisa bekerja gitu ataupun bisa buka usaha sendiri gitu Mbak. Sama STP Trisakti. Nah, STP Trisakti juga kita mau ada kolaborasi gitu, mengangkat semua destinasi kita tata ulang lah gitu Mbak. ya. Bareng BUMDes dan pemerintahan desa Megamendung gitu. Kak, berarti emang bisa magang di desa wisata bisa mengkontribusikan apapun bisa tapi sesuai dengan ekspertisnya masing-masingnya Kak. Yang kalau manajemen yang bantu untuk memanajemen terus yang untuk wisata usaha bantu untuk produk untuk kalau yang marketing juga bantu pemasarannya pokoknya sesuai ekspertisnya di bidang masing-masing ya. Sesuai bidang masing-masing. Beli madunya di mana Kang? Ada yang nanya. Beli madunya bisa lewat IG BUMDes Megamendung. Itu madunya yang di kita itu tidak jual madu peras Mbak, kita jual madu sarang gitu. Kami tetap ingin mempertahankan bahwa madunya itu tetap madu asli gitu, bukan madu asal madu gitu. Jadi dengan sarangnya kita jual gitu Mbak. Oke, berarti masih ada tempatnya itu dijual gitu, langsung dikasih gitu ya ke kantor. Iya, sarangnya itu. Oke, tapi kalau untuk pengiriman yang keluar kota ataupun ke luar negeri tuh keluar provinsi itu masih aman gitu ya, Kak? Aman, Mbak. Bahkan kita pernah si petani kita itu bisa jual ke Aceh waktu itu, ke Papua. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak banget Mbak orang yang pesen madu. Banyak karena manfaatnya sih, lebih ke manfaatnya itu banyak betul, banget. Betul. Kesehatan tuh. Kalau lagi pandemi ini kayaknya emang buat kesehatan
yang herbal Betul, yang betul. kami. Hmm. Pengiriman ke Tangsel bisa ya? Bisa banget dong ya, Kak. Bisa, Bisa banget lah. bisa. Asal jangan pengirimannya ke surga aja, Mbak. Kalau di surga udah banyak madunya. Nggak butuh yang Iya, ketiga lagi. kasihan itu, kasihan, kasihan tukang nganternya itu bingung nganternya kemana nih katanya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita mengakhiri, mau nanya dong Kak, karakteristik orang-orang di Siap. mana? Gimana, Mbak? Izin diulang. Karakteristik orang-orang di sana gimana? Ini ada pertanyaan nih. Kalau karakteristik yang namanya mungkin kan Sunda itu terkenal ramah, Mbak. Di sini tuh ramah-ramah banget. Tidak akan disasarkan kok. Kalau orang mau nanya misalkan mau ke ini pasti diarahin ke sini. Nggak akan diputer-puter deh kalau di sini tuh. Malah dibantu ya. Iya, Iya, bahkan dibantu. bisa jadi dianterin biasanya. Iya, bener. Ya tipikal Apalagi orang. kalau datangnya ke BUMDes gitu. Iya. Tipikal orang-orang desa yang ramah-ramah banget, terus yang sopan sopan santun, terus senyum kalau kita sama kita, Betul. yang baik banget deh. Hmm. Aman dari pungli ya Kang, aman dari pungli ya Kang. Pungli sih insya Allah aman, Mbak. Makanya kalau mau ke sana lewat BUMDes Megamendung aman deh gitu. Jadi jangan sendiri, takutnya kan yang namanya manusia kan masih tetap pasti ada aja yang seperti itu gitu. Makanya jalurnya udah aja lewat BUMDes aja nanti, atau lewat Pigijo nanti Ya, koneksi dengan BUMDes aman lah ke aman. sana gitu. Nanti kita langsung booking di PJJ. Soal aman banget lah orang premannya di sini ya. Aman. Premannya yang pakai premannya si mbaknya nih kayaknya. Aman lah, aman. Oke, nanti teman-teman langsung aja cek ke Pijijo, itu langsung ada tuh desa wisata-wisata yang ada di Ya, Megamendung, langsung ada tuh, langsung aja Megamendung. di Pijijo. Nanti kan kita ada kita kan nanti ada 17-an nih. Jadi mungkin kita di 17-an kita ada promo-promo merdeka gitu ya Boleh, kan? boleh. Ya, promo Merdeka boleh nih. Promo merdeka. Bentar lagi PPKM berakhir kan Iya, sampai hari Minggu ya kalau nggak salah. semoga nggak diperpanjang. Karena perpanjang itu 1 minggu, perpanjang. Semoga ya. Semoga tidak Amin, diperpanjang. amin. Biaya trip pakai odong-odong dimulai dari harga berapa, Pak? Kalau pakai odong-odong itu dimulai dari harga 5.000, Mbak. Oke, itu bisa lima keliling. ribu rupiah. Bisa bisa keliling sampai ke lokasi-lokasi Curug gitu. Tergantung jarak sih. Yang terdekat itu ya harganya 5.000 gitu di situ. Oke, sip, mantap. Langsung aja kita ke Desa nanya langsung ke sana aja, langsung ngerasain gitu ya, Kak. Iya, Oke, pasti dong. ya sip. Terakhir nih, Kak, harapan Pak Yusuf dan teman-teman ada di Megamendung gimana buat keadaan? Semoga harapan kami sih warga Megamendung semoga pandemi ini cepat berakhir dan semua perekonomian bisa kembali normal seperti sedia kala gitu, seperti sebelum pandemi gitu. Siap. Teman-teman juga yang di luar, yang di desa-desa lainnya bisa ini nih, bisa berkaca sama Megamendung karena mereka bisa banget cari peluang, bisa banget mencari ide-ide ataupun kreativitas pada saat pandemi ini, sehingga kayak untuk layanan kesehatan udah 2 yang ada, baru yang kedua ya di Indonesia. Di Indonesia. Potensi-potensinya juga di up gitu ya, potensi-potensi desanya. Pokoknya teman-teman yang di luar sana berkaca deh sama Megamendung karena emang bisa banget gitu mencari peluang. Kita bisa langsung berkolaborasi aja sama Megamendung sama Megamendung untuk nanti langsung paket-paketnya di Pigijo ya, untuk promo Siap. mereka gitu ya. Amin, amin. Bisa kolaborasi nanti lewat Pigijo. Oke, Terus setelah ini kita pesan langsung paling dari saya untuk teman-teman ya. jangan pernah takut untuk membuat satu perubahan gitu, atau
pemikiran beda dengan yang lain gitu. Karena semua itu tidak sama gitu. Memang kita harus bisa berbeda. Justru dengan berbeda itu akan jadi sesuatu yang baru gitu. Seperti yang dimiliki oleh BUMDes Megamendung. Kita bikin layanan kesehatan ternyata jadi lirikan Pak Gubernur Jawa Barat gitu. Mungkin Jangan pernah memilih jalan untuk berbeda. ikut-ikutan lah gitu. Kita memilih untuk jalan berbeda di awal banyak banget lah Ya. tantangan yang nggak suka gitu tantangannya sama kita. Tapi Betul. ternyata setelah keberjalanannya mereka ngerasain apa yang ada dari. Ya. Oke deh, kita bisa nanti ketemu langsung aja ya di Megamendung bersama siap. Gang Merdeka dan tim-tim Pigijo. Nanti Kak Wanjo juga kalau mau setelah PPKM bisa langsung cek Pigijo untuk paket-paket wisata di Megamendung. Boleh nanti siapin. Iya Kak, thank you banget udah join nih di live PSBB Pigijo kali ini karena emang sangat untuk ide-idenya ataupun kreativitasnya sangat menginspirasi teman-teman semua. Thank you banget ya. Terima kasih. Di Desa Wisata Megamendung ya. Ya. Dah, makasih.